Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. Alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan, diperjumpakan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan seperti yang kita lakukan saat ini. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang makna tahun baru Hijriah yang saat ini memasuki 1447 Hijriah. Artinya saudara pemirsa dimanapun berada, tahun bulan berganti, tahun berganti. Selama ini kita hanya mengetahui sebahagian kita pergantian tahun baru, yaitu tahun baru Masehi 2024, 2025, 2023 kepada 2024. Kita tengok seluruh umat manusia di seluruh dunia, kalau sudah tahun baru di akhir Desember, mereka berupaya berlomba-lomba dalam rangka memperingati tahun baru Masehi. Seolah-olah perubahan tahun baru itu akan memberikan suatu dampak terhadap sebuah perkembangan untuk masa yang akan datang. Tetapi bagi kita hari ini terkhusus Masehi 1447 Hijriah ataupun 1446 Hijriah yang lalu, kadang-kadang seolah-olah kehilangan roh, seolah-olah kita tidak mengenal adanya tahun baru Hijriah. Padahal bagi kita sebenarnya sebarang muslim harus tahu kita dengan tahun baru Hijriah. Supaya apa? Supaya kita memahami tentang makna sebuah sejarah kenapa tahun baru Hijriah ini muncul. Kalau kita berpedoman tahun baru Masehi, mereka memulainya sejak Nabi Isa lahir. Mereka mengatakan inilah tahun Masehi. Seolah-olah tahun Masehi inilah yang ada, tahun-tahun Hijriah tidak ada. Maka bagi kita sebagai seorang muslim hari ini, apalagi sebagai generasi-generasi muda, kita harus paham, harus mengerti dengan tahun baru Hijriah. Agar apa? Agar kita memahami tentang makna tahun baru Hijriah ini, tentang apa yang terjadi, bagaimana sejarah tahun baru Hijriah ini muncul. Setidaknya pemirsa dimanapun berada, kelahiran tahun baru Hijriah ini berdasarkan pendapat-pendapat dari berbagai macam ahli, ini dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Maka itu yang dikatakan dengan tahun baru Hijriah. Artinya perubahan memulai tahun baru Hijriah itu dimulai sejak Nabi hijrah. Artinya kalau kita coba maknai sebuah tahun jaraknya sekarang, berarti sudah 1447 tahun yang lalu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka momen yang harus kita pahami sebagai makna dari tahun baru Hijriah yang harus kita pahami, di samping kita memahami sebuah sejarah, agar pemahaman kita terhadap Islam semakin dalam, agar pengamalan kita terhadap Islam ini semakin bisa dipertanggungjawabkan, agar kita sebagai seorang hamba bisa memahami kehambaan kita di hadapan Allah. Kita ingin menjadikan sesuatu yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga pemirsa, tahun baru Hijriah itulah dimulainya tahun kelahiran dari seorang manusia. Kalau dalam agama tidak berdasarkan tahun Masehi tapi berdasarkan tahun Hijriah. Kalau kita tanya sama pemirsa hari ini, kapan Anda lahir, tahun berapa Anda lahir? Mungkin mereka tidak akan bisa menjawab kapan kami lahir. Yang mereka tahu, kami lahir tahun 2000 sekian, kami lahir tahun 1900 sekian. Tapi ditanya Hijriah, kapan Anda lahir, tanggal berapa Anda lahir, mereka tidak memahami itu. Akan itu adalah makna ini yang harus kita gali sekarang ini pemirsa dimanapun berada, agar pemaknaan diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba umat yang beragama Islam, kita ingin menggali sejarah Islam itu sendiri, agar pemahaman kualitas kita sebagai seorang hamba semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping lahirnya berdasarkan Hijriah, maka di sana kita akan memahami bagaimana perjuangan Rasul dalam rangka menegakkan ajaran agama ini. Bagaimana Rasul
rela meninggalkan negeri kelahirannya sendiri demi Islam yang kita cinta ini. Karena itu, sebagai kita generasi muda, sebagai kita umat yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama mengkaji kembali, menghidupkan kembali dalam rangka peringatan tahun-tahun baru Hijriah ini, mengintrospeksi diri kita kembali agar memang renungan-renungan kita, agar ajaran agama kita yang kita cinta ini semakin indah, agar pemahaman keislaman kita semakin dalam, agar ketawadukan kita, kehambaan kita kepada Allah semakin berkualitas. Maka tentu akhirnya pemirsa dimanapun berada, di saat kita memahami tentang makna tahun baru Hijriah, artinya kita akan semakin memahami, mencintai Islam yang kita anut saat ini. Kita tidak ingin menjadi seorang umat yang hanya sebuah pengakuan, tapi ingin kita menjadi seorang umat yang memang pengakuan dan diakui sebagai umat dengan melihat aktivitas kehidupan kita. Buya Hamka pernah bicara, Bapak pemirsa dimanapun berada, kalau Anda ingin menengok umat Islam, tengoklah dia di saat hari raya. Tapi jika Anda ingin menengok orang yang beriman, tengoklah di saat waktu subuh. Ini yang makna yang sangat dalam sebenarnya pemirsa. Makna yang sangat dalam yang disampaikan oleh Buya Hamka kepada kita semua. Artinya Islam belum tentu dia orang yang beriman. Tapi kalau orang beriman, sudah pasti dia orang yang Islam. Karena itulah Bapak pemirsa dimanapun berada, renungan kita dengan peringatan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah hari ini, pertama tentu kita mengajak refleksi diri kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat yang beragama Islam, sejauh mana hari ini pemahaman dan pengetahuan kita tentang tahun baru Hijriah itu sendiri dulu. Itu yang penting dulu. Kemudian barulah kita tentang pengamalan-pengamalan selanjutnya. Bagaimana perjuangan Rasul dalam rangka menegakkan Islam agar kecintaan kita terhadap Islam ini semakin kokoh dan semakin kuat. Itu pertama, refleksi kita memahami sejarah. Yang kedua, dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, kita ingin memperbaharui komitmen kita. Tentu komitmen yang kita maksud adalah komitmen kita sebagai seorang Muslim, komitmen kita sebagai seorang Islam dalam rangka memahami ajaran agama kita itu sendiri. Karena pemirsa dimanapun berada, kita sebagai umat Islam tidak akan pernah berhenti untuk mengislamkan orang Islam itu sendiri. Artinya maknanya adalah tugas kita saat ini berat, mengislamkan orang yang sudah Islam. Ini yang paling berat. Kalau mengislamkan orang non-Muslim yang belum Islam, itu insya Allah gampang. Tapi mengislamkan orang Islam, ini adalah tugas kita yang sangat sulit. Maka kita berharap komitmen kita 1447 Hijriah, berarti refleksi kita tahun yang akan datang, sesuai evaluasi bagi kita tahun yang berlalu. Kita ingin melompat lompatan kita lebih tinggi. Kita ingin pemahaman keislaman kita semakin meningkat. Kita ingin kecintaan kita terhadap Islam semakin tinggi. Maka refleksi hari ini dengan renungan-renungan masa lalu sebagai loncatan untuk masa yang akan datang. Karena itu pemirsa, jujur kita terhadap diri kita hari ini. Mari kita bersama-sama memperbaharui keislaman kita. Mari sama-sama kita kembali memperbaharui komitmen kita. Karena kita tengok pemirsa hadirin yang berbahagia, hari ini kalau kita kajian-kajian keislaman cukup banyak, harus kita akui. Tetapi yang kita pemirsa dimanapun berada, terhadap generasi-generasi kita, generasi-generasi muda kita, mereka seolah-olah terjauhkan daripada ajaran Islam itu sendiri. Kita tengok mereka sibuk bermain HP, mereka sibuk bermain ini, kita sibuk mereka bermain sebagainya. Bahkan perubahan sebuah karakteristik pun berubah. Kalau dulu zaman-zaman orang-orang tua kita ditengok saja dalam segi pemahaman pengajaran terhadap Islam, ditengok saja kita sebagai anak, kita sudah ketakutan. Saat ini kita tengok generasi muda kita, pasti mereka akan bertanya kepada, apa yang anda tengok? Bapak, apa yang Bapak tengok terhadap diri saya? Ini kan sebuah perubahan. Maka perubahan inilah yang harus kita jawab pemirsa dimanapun berada. Kita ingin melahirkan 1447 Hijriah
sebuah pemahaman keislaman yang komprehensif, pemahaman keislaman yang sempurna, sehingga kita berharap ke depan masyarakat umat Islam semakin memahami tentang ajaran-ajarannya. Kita juga berharap dengan pemahaman ajaran-ajaran Islam ke depan masjid-masjid kita semakin ramai. Pemahaman pengkajian-kajian, pengamalan-pengamalan agama kita semakin dalam. Kita tidak ingin beramal itu seperti musiman. Kalau musim puasa, ramai kita beribadah. Selesai puasa, seolah-olah selesai pula kita beribadah. Kita tidak ingin menciptakan pemahaman umat yang seperti itu. Kita ingin pemahaman umat yang komprehensif tadi tidak ada musim, tapi akan berkontinu dan berkelanjutan terus-menerus tentang memahami ajaran Islam ini. Semoga tentu Bapak pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan sekelumit ilmu yang ingin kita sampaikan dalam rangka mengkaji, memahami tentang keislaman 1447 Hijriah semakin baik dan semakin baik lagi. Semoga Islam semakin jaya, terkhusus di negeri kita, negeri Siak yang kita cintai. Siak daerah Melayu, berarti kita harus menjadi orang Islam yang komprehensif, Islam yang sempurna. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.